Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah di Istana Kepresidenan. Nanti dijadwalkan ada 961 kepala daerah terpilih yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Dan kami saat ini akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini jelang pelantikan kepala daerah serentak. Sudah ada jurnalis Metro TV, Rona Marina dari kawasan Taman Pandang, Jakarta. Rona, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah terlihat persiapan jelang pelantikan nanti? Ya, baik Iqbal, terkait dengan persiapan dari pelantikan para calon kepala daerah di Istana Negara pada hari ini memang sudah ada ya persiapannya sejak pagi hari tadi pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana posisi saya saat ini adalah tepat di seberang dari Istana Negara yang nantinya akan menjadi rute dari para calon kepala daerah untuk menyeberang dari Monas sisi barat laut menuju ke depan Istana Negara. Dan dapat dilihat di belakang saya, Iqbal, ini merupakan arus lalu lintas yang berada di depan Istana Negara, di mana pantauan kami per pagi hari ini pukul 7.07 lewat waktu Indonesia bagian Barat ini masih terpantau ramai lancar dari arus kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 di depan Istana Negara. Meskipun dari pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sudah menyiapkan rute untuk rekayasa lalu lintas masyarakatnya, di mana untuk arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 3 diluruskan ke Harmoni. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Utara akan dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ini akan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju ke Bundaran Patung Kuda ini dibelokkan ke kiri atau ke kanan di Jalan Kebon Sirih. Lalu kemudian ada arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz akan dibelokkan ke kiri ke Jalan Budi Kemuliaan. Kemudian ada juga arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang lurus ke Jalan Majapahit ini akan dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda. Lalu ada juga arus lalu lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran ini dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 1 diluruskan ke Jalan Harmoni. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 2 ini diluruskan ke Jalan Harmoni begitu. Nah, memang Iqbal, ini dari pantauan kami pun saat ini juga Istana Negara ini masih tampak sepi begitu ya. Meskipun ini sudah dijaga ketat oleh tim dari keamanan, yang mana memang gerbang depan Istana Negara pun juga masih belum terbuka hingga pagi hari ini. Dan tepat di depan Istana Negara dan juga di daerah dari Taman Pandang Monas sisi barat laut pun ini sudah tampak adanya tim dari kepolisian dan juga Dinas Perhubungan setempat yang sudah bersiaga sejak pagi hari tadi, karena memang rencananya untuk arus lalu lintas yang ada tepat di depan Istana Negara ini sudah akan diberlakukan pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, meskipun akan diberlakukan secara situasional dan juga akan ada perubahan secara mendadak tiba-tiba apabila memang nanti sudah bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada begitu ya. Dan untuk busway atau jalur dari transportasi umum busway ini tetap akan beroperasi pada hari ini, meskipun nantinya juga akan disesuaikan dengan rekayasa lalu lintas yang ada dari pihak kepolisian maupun Dinas Perhubungan setempat begitu. Karena memang mengingat ya Iqbal, untuk gladi bersih kemarin saja ini ada sekitar 481 daerah yang sudah datang dan juga sudah bersiaga di Monas kemudian menyeberang ke Istana Negara. Sedangkan untuk yang dilantik kepala daerah pada hari ini sejumlah 961 orang. Itu pun belum secara keseluruhan, yang mana jika secara keseluruhan ini akan ada sekitar 2.600-an lebih orang yang akan datang ke area Monas sisi barat, yang ini juga artinya akan sangat ramai dan juga lebih ramai daripada hari kemarin. Iqbal. Baik, Rona Marina melaporkan langsung situasi di sana. Terima kasih langsung dari kawasan Taman Pandang, Jakarta. Terima kasih, Rona.
Dan pemirsa, ada sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 yang mengikuti gladi resik pada hari Rabu atau 1 hari sebelum pelantikan pada Kamis 20 Februari 2025. Kegiatan ini berlangsung di Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat. Pak Tito ya, pada saat gladi bersih ya hal-hal teknis lah dijelaskan supaya malam ini masing-masing bisa menjaga stamina karena sangat mungkin besok mereka berdiri dalam waktu cukup lama dan mudah-mudahan masing-masing mendapat kesempatan untuk bisa berjabat tangan dengan presiden itu yang tadi ya arus bawahnya begitu ya. Sangat santai, sangat menyenangkan. Semuanya lancar, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang mengganggu, jadi alhamdulillah lancar. Arahan Presiden melalui Pak Mendagri nanti semua akan bergiliran salaman dan diberi selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Menteri Dalam Negeri terkait hal-hal teknis untuk kelancaran dari pelaksanaan pelantikan di esok hari dan puji dan syukur bahwasannya semua hari ini bisa berjalan dengan baik. Setelah pelantikan pada Kamis 20 Februari 2025, para kepala daerah akan mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada Jumat 21 Februari 2025 selama 1 pekan. Tim Liputan, Metro TV. Dan berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik kepala daerah pada hari ini setelah sudah melakukan gladi resik. Sudah kita lihat tadi ya persiapannya kemarin. Kita akan bahas langsung dengan anggota Dewan Redaksi Media Group yang telah bergabung bersama kami, Mas Jaka. Selamat pagi, Mas Jaka. Selamat pagi, Iqbal. Kita sudah lihat tadi persiapan dan ini sebenarnya sudah kemarin ya, Mas. Sudah terasa bahwa nanti akan ada acara yang mencetak sejarah untuk pertama kalinya. Kepala daerah se-Indonesia dilantik di Jakarta dan nanti rencananya berlangsung di Istana. Apa yang paling menarik dari pelantikan kali ini, Mas, kalau sampai mencetak sejarah itu? Ya, saya pikir ini kan untuk kali pertama lah ya ketika kepala daerah secara serentak dilantik secara serentak juga. Dan ini menunjukkan bahwa ya inilah saatnya bagi pemerintah dari unsur pusat dan daerah untuk bekerja betul-betul untuk rakyat. Ini adalah momentum bagi kepala daerah yang sudah memenangkan hati rakyat, yang telah mendapatkan amanah dari rakyat untuk mewujudkan janji-janjinya, mewujudkan apa yang disampaikan dalam kampanye, mewujudkan apa yang dijanjikan dalam dialog-dialog ketika merebut hati rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan tadi nanti. Jadi ini adalah saat yang paling tepat bagi seluruh aparatur negara baik pusat maupun daerah segera bekerja, tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu terlalu banyak belajar lagi semestinya, jadi bisa langsung bekerja karena tuntutan rakyat itu tidak bisa ditunda-tunda. Tuntutan rakyat itu sudah begitu mendesak untuk segera dipenuhi, segera direalisasikan sehingga apa yang diinginkan rakyat itu segera bisa diberikan kepada mereka. Apalagi ada tuntutan rakyat yang sudah termaktub dalam janji-janji kampanye mereka. Tentu dinantikan ya, Mas, untuk segera mempersiapkan program dan juga strategi untuk melaksanakan janji kampanye tersebut. Nah, kemudian terkait dengan itu, ini kan nanti akan menuju ke
akmil ya setelah ini. Kemudian akan dilakukan retreat. Kalau Mas Jaka ya menganalisis rangkaian yang dilakukan, ini sudah kemarin dimulai dengan baris berbaris. Ini juga baru pertama kali kita lihat, cukup unik kemarin karena ada yang mungkin langkahnya tidak kompak atau lain-lain. Tapi kan intinya itu ingin menyamakan visi ya. Kemudian hari ini dilantik dan nanti akan akmil retreat di sana selama 7 hari. Kalau dari rangkaian itu, apakah Mas Jaka melihat bahwa ini artinya kepala daerah harus lebih serius karena sudah ada secara psikologis tuh pelantikan kali ini langsung dilantik di depan presiden di istana. Apakah artinya harus jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya? Iya, sebenarnya retreat ini kan ini baru lah ya. Itu dilakukan di zaman pemerintahan Pak Prabowo. Sebelumnya kan Kabinet Merah Putih juga melakukan hal yang sama. Ada bagusnya karena dengan melakukan retreat bersama-sama mereka bisa menyamakan isi kepala bahwa apa yang amanahkan oleh rakyat itu harus betul-betul dilaksanakan secara bersama-sama dengan keseriusan yang setara. Meskipun kemarin yang kabinet saja ternyata ada yang tidak sama isi kepalanya dari kebijakannya apalagi ini begitu banyak orang, ini kan ratusan, 491 baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya dengan retreat adalah bagaimana mensinkronkan antara sikap dari pusat dan daerah. Kebijakan-kebijakan di pusat dengan di daerah. Karena kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya antara pusat dan daerah itu kadang ada perbedaan visi, ada perbedaan misi. Tidak sinergis ya? Tidak sinergi, tidak sinkron. Ketika pusat itu punya kebijakan A, daerah kadang punya kebijakan B. Dampaknya apa, Mas? Dampaknya tentu saja kebijakan pusat tidak bisa terlaksana secara optimal di daerah. Padahal ujungnya itu kan pusat itu tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi untuk rakyat di daerah-daerah juga. Jadi ini menurut saya retreat meskipun banyak juga yang mengkritik kenapa di satu sisi pemerintah itu melakukan efisiensi anggaran, tetapi harus melakukan retreat yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga meskipun katanya anggarannya sudah ada. Jadi ketika kritik begitu banyak ya kita menuntut retreat itu tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Retreat ini hanya tidak sekedar formalitas, tetapi harus betul-betul bisa membuahkan hasil yang kekompakan dan sekali lagi itu soal sinkronisasi antara pusat dan daerah sehingga nanti setiap kebijakan yang ada di pusat maupun di daerah itu bisa berjalan selaras dan saling mendukung. Oke, pelantikan kepala daerah nanti ini akan segera berlangsung. Kalau kita berbicara tentang kepala daerah kan masing-masing punya otonomi daerah, Mas. Artinya mereka itu masing-masing daerah punya situasi kondisi yang tentu berbeda yang nantinya akan harusnya menuntut kebijakan yang berbeda pula. Betul. Artinya tidak bisa mentah-mentah kebijakan nasional bisa diterapkan di daerah karena kondisinya berbeda-beda. Bagaimana memastikan apakah kepala daerah ini bisa tetap membuat kebijakan yang terbaik bagi daerahnya tapi tetap sinergis dengan nasional? Ya, itu salah satu yang menjadi nilai negatif ya dengan otonomi daerah ya kan. Salah satu mudaratnya itu karena terlalu banyak munculnya raja-raja kecil di daerah. Kepala daerah merasa punya kekuasaan yang otonom sehingga dia membuat kebijakan, dia memimpin daerah yang terkadang berseberangan dengan pemerintah pusat. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Jadi antara pemerintah pusat dan daerah itu harus selaras, harus seirama. Kalau toh ada perbedaan ya cuma cara bekerjanya saja. Tetapi tujuannya harus sama. Prosesnya paling tidak boleh bertolak belakang yang sangat ekstrim, harus beririsan dan bahkan harus selaras sehingga apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat itu tidak sia-sia di daerah. Begitu juga di daerah. Ini relevan loh. Kemarin dengan pidato Presiden Prabowo di Kongres 18 Muslimat NU ya. Di Surabaya Presiden Prabowo sempat menyinggung raja kecil soal itu. Ia menjelaskan raja kecil itu kerap melawan kebijakan efisiensi belanja anggaran dan rasanya raja kecil itu juga merasa kebal hukum. Karenanya Prabowo tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil. Jadi siapa itu yang dimaksud? Apakah tadi relevan dengan yang Anda sampaikan? Iya, raja kecil itu kan banyak penafsiran ya. Apakah itu dialamatkan kepada jajarannya di kabinet? Apakah itu ditujukan kepada aparatur negara di tingkat pusat? Dan apakah itu juga disasarkan kepada
aparatur di tingkat daerah. Tetapi apapun raja-raja kecil itu tidak boleh lagi ada di negara kita. Raja itu tidak boleh terlalu banyak. Raja itu kalau kita istilahkan ya hanya satu, yaitu presiden. Raja Jawa nggak boleh? Raja Jawa tidak, Raja Jawa, apalagi Raja Jawa yang katanya masih punya kekuatan luar biasa kan. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh ada raja-raja kecil. Semuanya harus patuh pada kebijakan pusat, kebijakan presiden, selama kebijakan itu tentu saja bagus ya. Kita nantikan Mas Jaka pasti bisa dibilang langsung nanti di depan semua kepala daerah. Jangan sampai ada raja kecil langsung ya dengan tatap muka. Nanti kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Jelang pelantikan kepala daerah yang akan berlangsung hari ini, Partai Nasdem mengumpulkan seluruh kadernya yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2024. Tadi malam ada lebih dari 100 kepala daerah terpilih yang melaksanakan silaturahmi di kantor DPP Partai Nasdem. Kedatangan dari kader-kader Partai Nasdem terpilih ini memberikan sukacita tersendiri karena akan melakukan diskusi dan mendengar arahan secara langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dan nanti juga akan hadir bersama ratusan kepala daerah lainnya dalam pelantikan kepala daerah. Seperti halnya Anton Ahmad Saragih, ini adalah Bupati terpilih Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ia merasa senang bisa bersilaturahmi jelang pelantikan yang akan berlangsung pada Kamis hari ini. Tentu ya, program-program apa yang kita sampaikan kemarin itu kita laksanakan karena itu adalah apa yang kita janjikan kepada masyarakat. Ya, dan ini tentunya tanggung jawab sebagai kita pemimpin dan harus kita usahakan semaksimal mungkin. Sebagai kader Partai Nasdem, besok kan di hari Kamis akan dilantik begitu. Sejauh ini persiapannya seperti apa sih, Pak? Persiapan terutama ya kita harus jaga fisik kita, kemudian mental kita, dan tentunya juga persiapan jangan sampai ada yang ketinggalan. Tentunya kalau sampai ketinggalan nanti kan untuk membuat sesuatu kita ada kekurangan-kekurangan. Jadi ini saya berharap bisa berjalan dengan lancar semuanya sampai nanti tanggal 28 Februari. Pemirsa, sejumlah kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 yang akan dilantik hari ini mulai terlihat berdatangan di Monas. Mereka wajib hadir di Monas sebelum pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini artinya 1,5 jam dari sekarang. Dan kita akan langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad, melaporkan langsung dari Taman Pandang Monas, Jakarta. Febrian, bagaimana situasi terkini di sana? Karena selain persiapan juga ada himbauan agar tidak melaksanakan demonstrasi. Padahal ada rencana bahwa hari ini juga akan berlangsung demonstrasi di sana. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana? Betul Iqbal, kalau ada himbauan tidak melakukan demonstrasi, tapi di sini juga sudah ramai. Tapi bukan demonstrasi ya, ramainya adalah masyarakat yang sudah siap untuk dapat menyambut bagaimana proses pelantikan nanti. Nah, saya bisa melihatkan kepada Anda bagaimana antusias masyarakat ini datang langsung ke kawasan Monas untuk bisa menyaksikan bagaimana proses pelantikan dari masing-masing kepala daerah yang akan terpilih. Ini merupakan situasinya yang terkini, mereka sudah berkumpul sejak tadi pagi, bahkan sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Para pendukung ini datang bukan hanya dari Jakarta saja, tapi juga dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tadi kami berbincang, ada yang dari Konawe, ada yang datang dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Barat, bahkan juga dari Sulawesi Selatan nih. Pada absen semua di sini semuanya ya. Bagaimana? Oke, lebih baik kita wawancara langsung ya dengan salah satu di sini ya. Halo. Oke, Ibu dengan siapa? Ibu Sri Sulistiawati. Ibu Sri ini pendukung dari mana nih? Pendukung dari Majene, Sulawesi Barat. Ada berapa rombongan Bu dari Majene, Bu? Banyak. Kami dari rombongan BKMT. Banyak. Oke. Pendukungnya. Naik apa, Bu? Naik ke sini, ya naik pesawat. Iya. Kenapa Ibu mau jauh-jauh datang dari Majene untuk ke sini? Bentuk kesyukuran kami, kegembiraan kami, bersyukur karena pendukung, salah satu kegembiraan kami bisa mendukung Bupati yang terpilih. Bupati yang terpilih ini kita. Menurut Ibu pelantikan yang serentak seperti ini bagus nggak Bu? Bagus, luar biasa. Ini sejarah baru. Ya. Berarti bisa menjadi saksi sejarah ya? Ya. Insyaallah bisa. Harapannya apa Bu untuk yang dilantik nanti Bu? Oh, lebih baik ke depan nanti, lebih bagus lagi. Ya. Terima
Terima kasih Ibu. Nah itu harapan dari warga yang sudah ramai berkumpul, tapi bukan untuk demonstrasi ya, untuk mendukung masing-masing dari kepala daerah yang sudah terpilih. Nah sekarang kita lihat bagaimana situasi dari masing-masing kepala daerah yang sudah berkumpul. Kalau tadi Iqbal sekitar 1 jam yang lalu, ini kursi di depan saya masih kosong, tapi sekarang sudah mulai penuh nih. Artinya bukan calon lagi ya, tapi gubernur dan juga wakil gubernur terpilih di Pilkada 2024 sudah mulai berkumpul. Nah, kursi yang Anda saksikan ini, kursi yang paling depan, ini merupakan kursi yang diperuntukkan untuk gubernur dan juga wakil gubernur terpilih. Jadi urutannya, yang paling depan adalah gubernur dan juga wakil gubernur, kemudian dilanjutkan di belakangnya nanti ada bupati dan juga wakil bupati, sampai dengan wali kota dan juga wakil wali kota. Diurutkan, gubernur dulu dari Sumatera sampai dengan ke Papua, baru dilanjutkan oleh wakil bupati dan juga wakil bupati serta wakil wali kota dari Aceh juga sampai dengan dari Papua. Jadi berurutan seperti itu, ada 30 kloter yang akan disediakan. Kloter 1, 2, 3, 4, 5 itu nampaknya diperuntukkan untuk rombongan dari gubernur, barulah sisanya di belakangnya adalah rombongan wali kota, wakil wali kota dan juga bupati, wakil bupati. Semuanya sudah siap menggunakan pakaian berwarna putih ya. Ini merupakan setelan dari pakaian dinas upacara masing-masing kepala daerah terpilih, dan nanti mereka sudah siap untuk dapat dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau sekarang ini memang belum mulai acaranya, persiapan masih berlangsung sehingga masih bisa bercengkrama satu sama lain antara kepala daerah, tapi nanti ketika pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ketika sudah dimulai, semuanya wajib mengikuti instruksi dari masing-masing protokol yang sudah disiapkan. Karena nanti rondanya juga akan sangat panjang sekali ketika mereka berkumpul pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Semuanya harus berkumpul dan juga siap untuk melakukan prosesi baris berbaris di pukul 9, dan hanya dalam waktu 30 detik semuanya juga harus siap karena para calon kepala daerah di pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah diposisikan dalam kloter ataupun peleton masing-masing. Tadi saya katakan ada 30 peleton ya. Nantinya akan ada drum band dari IPDN yang akan mengiringi kirap dari seluruh kepala daerah ini. Kemudian juga nanti akan ada praja-praja IPDN yang akan mendampingi. Mereka akan, praja IPDN ini akan berada di posisinya paling depan untuk dapat mendampingi proses berjalannya seluruh perpindahan dari kepala daerah yang ada di Monas sampai dengan di Istana Negara. Jarak Monas ke Istana Negara tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 meter saja. Artinya ini nanti perpindahannya juga nampaknya akan cukup cepat ya, sekitar 15 menit sampai dengan 30 menit kalau kita memacu atau mengacu pada gladi yang dilakukan kemarin. Kita harapkan ketika nanti dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, suasananya kondusif, acaranya berjalan dengan aman dan juga damai serta lancar tentunya. Untuk sementara Iqbal, itu yang dapat kami informasikan kepada Anda. Kembali ke studio. Baik, Febrian Ahmad, terima kasih. Kebetulan cuaca juga bagus ya di sana ya. Semoga kita harapkan ini bertahan sampai nanti acara pelantikan selesai. Terima kasih, Febrian. Mas Jaka, sudah hampir datang semua. Tadi kita lihat masyarakat ternyata juga antusias untuk menyambut. Nah, ini apakah artinya juga selain antusiasme juga harapan yang besar sekarang ada di pundak para kepala daerah yang akan segera diambil sumpah jabatannya, Mas Jaka? Oh iya, jadi biaya yang kita keluarkan untuk menggelar pilkada itu kan tidak main-main. Sangat besar. Jadi kalau kemudian para kepala daerah terpilih itu kemudian menyia-nyiakan amanah yang diberikan rakyat, tidak hanya harapan rakyat yang sia-sia, dana negara yang sudah digelontorkan juga terbuang percuma. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Jadi kepala daerah itu diberi kepercayaan bukan karena asal mendapat kepercayaan, tapi mereka dianggap oleh sebagian rakyat ya dinilai sanggup untuk atau mampu untuk mewujudkan keinginan dari rakyat. Kalau kemudian keinginan rakyat atau harapan rakyat disia-siakan oleh kepala daerah ya tentu saja negara akan rugi dua kali, rakyat akan rugi terus-terusan. Dan kita khawatir kalau kemudian nanti di pilkada-pilkada sebelumnya itu tingkat partisipasi rakyat juga tidak akan sebesar sebelum-sebelumnya. Jadi saya pikir ini adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan. Pelantikan ini adalah awal bagi
perjuangan para kepala daerah untuk tidak main-main dengan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, untuk tidak semata-mata mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tetapi kepentingan seluruh rakyat, baik yang memilih maupun yang tidak memilih ketika dalam pilkada. Amanah dan juga yang dititipkan dari rakyat ini termasuk soal integritas, Mas Jaka. Kita tahu ada kepala daerah yang menjadi tersangka ya, jelang apa namanya pelantikan ini, itu menjadi sebuah ironi di momentum seperti ini ada yang menjadi tersangka. Nah, apakah ini juga seharusnya bisa menjadi momentum penegasan integritas yang harus ditunjukkan oleh para kepala daerah ini? Iya, kadang kita juga tidak habis pikir juga kepada rakyat yang masih juga memilih orang-orang yang bermasalah untuk dijadikan pemimpin mereka. Jadi sebenarnya bagaimana kita memastikan kepala daerah yang berintegritas sebenarnya juga tanggung jawab dari rakyat. Hulunya itu ketika pemilih, hulunya itu ketika kita bisa menilai rekam jejak para calon. Kalau kemudian para calon yang justru bermasalah masih dipilih juga, ya harus kita katakan rakyat juga ikut andil dalam membuat permasalahan seperti ini. Bagaimana rakyat bisa tahu, Mas Jaka? Ya sebenarnya apa ya, mungkin kalau di daerah-daerah perlu sosialisasi bagaimana rakyat itu harus betul-betul bisa mencermati rekam jejak ya. Tapi sebenarnya dalam era teknologi yang sekarang itu sebenarnya juga semestinya agak lebih mudah kan untuk mencermati rekam jejak itu. Dan di daerah-daerah juga saya pikir internet juga bukan hal yang langka lagi. Jadi kalau kemudian orang-orang yang bermasalah akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka juga menjadi kepala daerah, ya kita berharap mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Mengamplopi itu termasuk bermasalah nggak? Oh iya, karena itu kan jadi persoalan utama, salah satu persoalan utama kita dalam setiap kompetisi politik di negara kita kan. Politik uang yang saya pikir juga masih cukup masif, kemudian juga penggunaan aparatur negara dan segala macam, itu kan bagian dari masalah serius yang sampai sekarang terus terang belum bisa kita atasi. Jadi mudah-mudahan ya sekali lagi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka sudah terpilih, mereka sudah akan dilantik, ya kita berharap mereka betul-betul memenuhi janji-janjinya untuk mensejahterakan rakyat. Dan tidak kalah pentingnya menurut saya, Iqbal, ya pengawasan dari publik itu harus betul-betul diperketat, apalagi kepada kepala-kepala daerah yang punya masalah. Itu pengawasannya harus berlipat ganda. Caranya seperti apa nanti kita akan bahas. Ini menarik, Mas, karena tentu saja kita tidak hanya sampai pada tahap memilih ke TPS, tapi juga setelah itu harus dimonitor terus untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Breaking News Metro TV. Ya, para kepala daerah sudah mulai berdatangan ke tempat pelantikan nanti akan berlangsung, langsung dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini jelang pelantikan nanti. Sudah ada jurnalis Metro TV Anwar Fuadi melaporkan dari Istana Negara Jakarta. Anwar, bisa digambarkan bagaimana situasi terkini di sana, persiapannya sudah sejauh mana, Anwar? Ya, Iqbal, saat ini saya berada di Istana Negara. Saat ini kondisinya persiapan, tadi pagi kami sudah memantau berbagai persiapan terus dilakukan begitu untuk finalisasi, untuk memastikan pelantikan kepala daerah serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti berjalan lancar. Nah, sisi saya berada saat ini adalah pintu yang nantinya digunakan oleh pejabat negara yang menjadi undangan dalam pelantikan serentak kepala daerah yang nantinya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan misalnya para menteri, kepala lembaga negara bisa lewat dari pintu, ini biasa kami menyebutnya pintu pilar begitu, dari arah Istana Negara. Namun ada juga biasanya yang lewat dari pintu Bali atau gerbang yang ada di
Jalan Merdeka Utara. Sedangkan untuk kepala daerahnya nanti akan masuk lewat pintu utama dari Jalan Merdeka Utara. Nantinya mereka akan mulai masuk melalui pintu utama pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menerima jajaran kehormatan terlebih dahulu, selanjutnya menuju ke President's Lounge dan nanti berakhir di halaman tengah istana yang menjadi tempat pelantikan. Nah, untuk halaman tengah istana ini merupakan halaman di tengah-tengah di antara Istana Negara yang bisa Anda lihat saat ini, dan juga Istana Merdeka. Istana Merdeka itu yang biasa dilihat oleh masyarakat ketika melintas di Jalan Merdeka Utara. Nah, berbeda dari pelantikan-pelantikan pejabat negara sebelumnya atau misalnya gubernur tahun-tahun sebelumnya, ini kan dilantik di Istana Negara. Namun karena kali ini spesial, ini adalah momen bersejarah tentunya dalam sejarah demokrasi Indonesia. Jumlahnya ada 961 orang yang dilantik, sehingga untuk bisa mengakomodir jumlah yang banyak tersebut, maka pelantikan ini dilakukan di halaman tengah istana, yaitu di antara Istana Merdeka dan juga Istana Negara. Lalu kemudian Iqbal, untuk susunan acaranya nanti dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian nanti ada pembacaan Kepres dan juga keputusan Mendagri, lalu ada pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, pengambilan sumpah, penandatanganan BAP, dan juga nanti ramah tamah atau pemberian selamat dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya ini menarik untuk kita saksikan bersama, karena lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini pertama dalam sejarah kepala daerah, baik itu gubernur dan juga bupati wali kota, dilantik langsung di ibu kota negara di Istana Kepresidenan yang dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Karena biasanya yang dilantik di istana ini adalah gubernur dan juga wakil gubernur saja. Namun kali ini pada Pilkada serentak tahun 2024 ini semuanya akan dilantik, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan juga para wakilnya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini memungkinkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada begitu ya, seperti yang tertera di pasal 164B. Kita akan tunggu karena media baru diperbolehkan nanti masuk pada pukul 8 pagi, dan nanti kita akan tunggu seperti apa pelantikan serentak kepala daerah yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke studio, Iqbal. Baik, Anwar Fuadi, terima kasih menjadi bagian dari sejarah melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Mas Jaka, tadi kita berbicara soal monitor pengawasan ya. Setelah mereka nanti dilantik, retreat, tancap gas untuk melayani rakyat. Bagaimana cara masyarakat itu memonitor, mengawasi supaya mereka memang melaksanakan janji kampanyenya? Ya, sebenarnya kan pengawasan terhadap eksekutif baik di pusat maupun daerah itu kan sebenarnya ranahnya DPR, kalau di daerah DPRD. Cuman kadang kita juga tidak bisa terlalu berharap mereka betul-betul bisa menjalankan fungsinya itu dengan maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus DPRD itu tidak menjadi pengawas, tetapi justru menjadi bagian dari penyimpangan yang dilakukan eksekutif. Jadi menurut saya peran rakyat dalam hal ini tidak boleh kita kesampingkan. Berhak tidak untuk menggugat jika ternyata tidak sesuai dengan boleh, bisa class action misalnya, meskipun dari sisi regulasi dan aturan-aturan hukum sampai sekarang juga belum terlalu mendapat porsi yang optimal dalam hal itu kan. Tapi yang pasti kita juga mengharapkan para LSM di daerah juga betul-betul lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan. Karena kan situasi sekarang itu kan perlu sesuatu yang luar biasa dalam mengawasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Anggaran yang dikelola daerah itu, apalagi di beberapa daerah itu kan juga tidak sedikit, kayak DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, di daerah-daerah yang PDB-nya cukup besar, itu kan perlu pengawasan yang luar biasa dari rakyat. Dan yang paling penting kita harus memastikan bahwa kepala daerah itu betul-betul memenuhi janjinya dan tidak harus menunggu waktu untuk memenuhi janjinya itu. Begitu nanti dilantik, kemudian retreat langsung bekerja. Makanya saya tadinya berharap para kepala daerah itu yang terpilih meskipun sebelum dilantik, tetapi mereka sudah dinyatakan menang di MK misalnya, kemudian disahkan oleh KPU, sebenarnya sudah harus belanja masalah
di daerah yang akan dia pimpin. Seperti yang dilakukan Deddy Mulyadi, Kang Deddy misalnya. Kalau kita lihat mereka menyebarkan di media sosial dia, itu kan dia meskipun belum dilantik, meskipun belum resmi jadi gubernur Jawa Barat, dia kan sudah mengetahui masalah apa saja yang ada di daerahnya kan. Soal PIP salah satunya ya. Ya, kemudian juga anggaran-anggaran yang mubazir, yang jor-joran, yang tidak masuk akal, tidak rasional. Ya mudah-mudahan nanti betul-betul dibenahi ketika dia punya otoritas penuh untuk melakukan pembenahan kan. Kalau kita lihat kemarin katanya ada sebuah kepala dinas yang untuk minumnya anggarannya berapa miliar gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu bukan tidak mungkin juga terjadi di daerah-daerah lain. Kalau kemudian kepala daerah belum mengetahui apa masalah di daerahnya, kemudian juga masih perlu belajar, mesti perlu mencermati, memelototi satu persatu ketika sudah melantik, ya sebenarnya sudah agak terlambat. Baik, Mas Jaka, kita sambil menghadirkan video terkini ini langsung dari kawasan sekitar Istana Negara tempat berlangsungnya pelantikan kepala daerah serentak oleh Presiden Prabowo Subianto yang nanti akan dijadwalkan berlangsung beberapa waktu dari sekarang. Jadi nanti ada total yang akan dilantik 961 kepala daerah yang nanti akan dilantik, termasuk gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Nanti akan bisa dibilang diambil sumpah jabatannya ya Mas Jaka, dan ini tentu menjadi tanggung jawab moral tersendiri. Bagaimana para kepala daerah ini nanti akan bisa menempati sumpah jabatan yang sudah diambil di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya tanggung jawabnya juga jelas lebih berat ya Mas Jaka, karena dalam satu waktu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia pada saat mereka mengambil sumpah jabatan untuk menjalankan amanah yang sudah dibebankan ke mereka sebagai kepala daerah yang terpilih. Dan sementara itu jika kita berbicara tentang pelantikan kepala daerah ini juga menjadi sejarah baru. Nanti ada beberapa peraturan yang memang harus dipatuhi terkait dengan pelantikan kepala daerah ini. Jadwalnya nanti akan berlangsung mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebenarnya tidak termasuk ada 22 kepala daerah asal Aceh ya Mas Jaka yang dilantik di Banda Aceh. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Aceh. Dan 40 daerah yang masih bersengketa di MK. Tapi sudah dipastikan bahwa seluruh proses di MK ini sudah selesai sehingga bisa mengikuti pelantikan kali ini. Nanti itu juga akan digelar secara serentak. Sementara kemarin juga sudah diawali dengan proses gladi resik di mana itu juga disebut-sebut sebagai salah satu langkah untuk menyamakan visi dan juga membangun sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dalam hal ini yang nanti akan dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih. Sementara itu terkait dengan persiapan yang sudah terjadi, tadi dilaporkan oleh beberapa rekan kami yang ada di lapangan, ini memang ada beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh aparat dan juga pihak terkait untuk memastikan bahwa pelantikan hari ini berlangsung kondusif dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ada keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, nanti pelantikan akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nanti diawali dengan prosesi dari Monas, kemudian mereka bergerak menuju Istana Negara, artinya seluruh kepala daerah dan juga wakilnya nanti akan bergerak dari Monas menuju ke Istana Negara. Nah, sesampainya di Istana, nanti ratusan kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada Serentak 2024 ini nanti akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Baik gladi kotor dan gladi bersih sudah dilakukan dan diikuti oleh para kepala daerah di lapangan Monas. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara pelantikan di Istana Negara Jakarta. Prabowo akan menyampaikan amanat dalam pelantikan hari ini. Nah, 961 kepala daerah ini terdiri dari 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan wakil wali kota yang akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Nanti juga akan diikuti oleh amanah atau amanat dari Presiden Prabowo kepada kepala daerah yang baru dilantik. Pelantikan kepala daerah ini juga merupakan yang pertama kali digelar
secara serentak di Istana Kepresidenan, artinya merupakan babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu juga hari ini memang rencananya ada rencana demonstrasi yang akan dilakukan oleh elemen mahasiswa, Mas Jaka. Rencananya nanti hari ini akan ada unjuk rasa yang digelar. Namun ada himbauan dari aparat untuk tidak melaksanakan demonstrasi atau unjuk rasa ini untuk memastikan bahwa pelantikan ini menjadi prioritas dan bisa berlangsung kondusif. Kalau kita berbicara tentang persiapan, ini juga sudah terus dilaksanakan hingga saat ini di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Ada sekitar ribuan atau lebih dari 2.000 aparat yang diterjunkan untuk memastikan bahwa pelantikan hari ini berlangsung kondusif, termasuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan di beberapa jalan-jalan utama. Oleh karena itu, Anda pemirsa bisa memantau di sosial media jalan-jalan mana yang harus dihindari terkait dengan rekayasa lalu lintas ini. Ini adalah situasi terkini di depan Istana Negara Jakarta. Ada warga yang tampaknya kalau kita melihat dari penampilan mereka, ini bisa jadi mungkin ada pegawai kantor gitu ya, Mas Jaka, aparat daerah. Aparat daerah mungkin ingin mendukung kepala daerah yang mungkin nanti mereka kan mau tidak mau jadi harus bersinergi dengan mereka ya, memastikan bahwa nanti janji-janji kampanye itu dipenuhi dan juga tentunya tugas dan tanggung jawab yang dipikul itu dilaksanakan semua demi kepentingan rakyat. Mas Jaka, kita sambil memantau ini sebenarnya ini kan tanggung jawab yang berat ya menjadi kepala daerah. Tapi kenapa ya? Ini tuh masih banyak sekali orang yang ingin menjadi kepala daerah. Ini berat loh gitu. Ya, itu bukan kan sesuatu yang ringan. Ya, banyak faktor yang diduga salah satunya mungkin dia perlu aktualisasi diri. Kan mereka tidak sedikit di antara kepala daerah itu kan yang dari sisi kepopularitas, dari sisi material juga sudah lebih dari cukup kan. Tapi dia juga perlu aktualisasi diri. Cuman ada juga dugaan bahwa mereka memang sengaja menjadi kepala daerah untuk mencari sebagai lahan pekerjaan. Idealnya itu, formalnya itu kalau yang diucapkan di depan publik itu kan sebagai ladang pengabdian. Ya mudah-mudahan betul, tapi yang kita khawatirkan ya itu menjadi ladang untuk mencari pencarian. Jadi bukan bekerja tapi sebenarnya mengabdi ya, artinya memang tanggung jawab berat kan. Betul, harusnya kan seperti itu kan. Jadi kalau mereka itu betul-betul punya integritas dan tujuannya hanya untuk mengabdi, yaitu yang kita harapkan memang seperti itu. Tetapi fakta yang ada, selama ini kan banyak sekali kepala daerah yang justru menjadikan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka melakukan korupsi, mereka memberikan keistimewaan bagi para kerabatnya, mereka juga memberikan lahan-lahan penghidupan bagi kelompoknya. Itu kan fakta yang tidak bisa kita nafikan begitu saja. Mudah-mudahan nanti dengan pelantikan yang bersejarah ini, hal-hal seperti itu paling tidak bisa dikurangi. Kalau kita hilangkan kok saya pikir tidak kecil lah kemungkinannya, tapi paling tidak bisa dikurangi penyimpangan-penyimpangan. Dan rakyat itu sebenarnya berharap kok jangan ada lagi kepala daerah yang tiba-tiba memakai rompi orange karena menjadi pesakitan KPK atau rompi pink karena menjadi pesakitan Kejaksaan Agung. Jadi sudahlah hal-hal seperti itu diakhiri, meskipun kita juga tidak yakin apakah itu betul-betul bisa disudahi. Betul, karena tidak yakin apakah bisa disudahi karena berbagai aktivis anti korupsi juga menyebut bahwa ini tuh lingkaran setannya sudah berlangsung sejak awal, dan dari data itu menunjukkan ada ratusan kepala daerah yang terlibat korupsi dari tahun ke tahun. Bukannya tobat-tobat, tapi angkanya kalau kita lihat justru semakin banyak. Itu yang tentu tidak ingin kita lihat. Tapi ini kita kembali, Mas Jaka, kita sambil menghadirkan video terkini kepada pemirsa. Ini adalah situasi di depan Istana Negara Jakarta. Kalau kita lihat dari jadwalnya atau susunan acara, ini sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Artinya sebenarnya masih 1 jam lagi nanti para calon kepala daerah yang akan dilantik seharusnya sudah bersiap-siap di Monumen Nasional atau Monas. Kemudian pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para calon kepala daerah membentuk barisan dengan didahului oleh drum band Gita Praja IPDN
Selanjutnya mereka akan berbaris menuju masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama. Makanya mereka kemarin latihan dulu Mas, berbaris. Karena ternyata hari ini di rundown ini ada acara berbaris masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama. Nanti akan kita lihat siapa yang kemarin sudah berhasil menerapkan latihan yang sudah dilaksanakan pada Gladi Resik. Kemudian pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, nanti para calon kepala daerah akan masuk melalui pintu utama, menerima jajaran kehormatan dari Yonwal Prodnek Pas Pampres. Selanjutnya akan maju sampai dengan Presiden Lounge dan masuk ke dalam lorong sampai dengan tenda ke tempat acara. Dan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini adalah agenda utama. Presiden Prabowo Subianto tiba di tempat acara. Selanjutnya acara dimulai dengan susunan yang bisa kami berikan gambaran kepada Anda pemirsa, nanti diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan keputusan Presiden dan keputusan Mendagri, pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah, pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia, penandatanganan BAP, kemudian lagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu sebagian dari susunan acara yang sudah Metro TV terima terkait dengan agenda pelantikan pada hari ini. Nah, Mas Jaka, bagaimana kalau sebenarnya PR-nya banyak dan juga masyarakat itu kan harapannya juga besar terhadap para kepala daerah yang terpilih ini. Dan setiap daerah juga memiliki masalah dan kondisi masing-masing gitu. Saya tertarik soal belanja daerah tadi. Bagaimana kepala daerah ini bisa belanja masalah, belanja isu seperti itu, apa yang bisa dilakukan sih? Ya, saya pikir itu kan tergantung dari kepala daerah, jiwa kepemimpinan mereka ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Kang Deddy paling tidak sampai sekarang itu kan yang terekspos itu kan paling cukup mendapat apresiasi. Jadi kita berharap kepala-kepala daerah juga melakukan hal seperti itu, tetapi harus betul-betul sesuai apa yang dia katakan dengan apa yang dia laksanakan. Jangan omon-omon saja, kan katanya begitu, kan katakan begitu. Jadi soal efisiensi saya pikir nanti juga akan menjadi titik penekanan yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kepala daerah yang dilantik. Ini kan selaras dengan program dia. Efisiensi menurut saya dalam beberapa kasus itu bagus asal betul-betul dilakukan oleh secara sangat hati-hati. Kalau kita lihat selama ini kan penggunaan APBD maupun APBN itu kan dilakukan banyak sekali secara ugal-ugalan. Kalau di zamannya Pak Jokowi itu kan beberapa kali dia mengatakan untuk stunting misalnya. Itu dari anggaran 10 miliar, itu 6 miliar itu katanya habis untuk seminar, untuk perjalanan dinas, dan segala macam. Penggunaan anggaran itu yang ternyata relevan nanti dengan soal efisiensi. Terakhir Mas Jaka, karena waktu kita sudah habis, apakah harus siap dikritik dan diberi masukan, dan pada saat dikritik jangan baper? Harus. Itu pemerintah pejabat itu tidak boleh tebal telinga ya. Dia harus membuka telinga lebar-lebar atas segala masukan dan kritik dari rakyatnya. Dan yang paling penting menurut saya ini jangan hanya sekedar seremonial. Retreat nanti jangan hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian tidak ada hasilnya. Kalau semuanya sia-sia apa yang dilakukan kemudian tidak terlaksana, tidak memberikan sisi positif, tidak membangkitkan semangat untuk mengabdi di daerah, ya saya pikir ya sia-sia dan negara juga rugi dari sisi biaya. Kita tidak ingin itu terjadi dan tentunya itu juga salah satu cara masyarakat untuk mengawal kinerja dari para kepala daerah yang akan diambil sumpah jabatannya hari ini. Dan terima kasih Mas Jaka. Sama-sama Iqbal. Kita kawal bersama para kepala daerah dalam mengemban amanah dari masyarakat. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Namun informasi seputar pelantikan kepala daerah ini masih akan kami lanjutkan di program live event bersama Jason Sambo. Terima kasih, saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.